Bab 1016. Sepertinya dia terbawa suasana. Karena Golden Ye selalu mempercayainya dan tidak pernah menyembunyikan apapun darinya, jadi Arthur Xiao tahu banyak. Baik, kalau begitu aku mau kamu merangkum semuanya menjadi sebuah dokumen. Apa? Dia disuruh merangkum masa lalu dan menjadikannya sebuah dokumen. Arthur Xiao hampir tidak bisa mempercayai telinganya ketika dia mendengar kalimat ini, seluruh tubuhnya hampir membatu di tempatnya. Menyuruh dia melakukan ini, bukankah dia harus menuliskannya sendiri? Tidak bisa, Tuan Muda Ye. Arthur Xiao langsung menolak perintah Golden Ye, bakat sastraku tidak bagus, aku tidak bisa melakukan hal ini. Hal ini tidak seperti menyelidiki sesuatu sebelumnya. Setelah orang lain menyelidiki, dia dapat langsung meringkas dan mengirimkannya pada Golden Ye. Siapa yang menyuruhmu merangkumnya? Golden Ye berkata dengan dingin, bukankah kamu bisa saja menemukan seseorang untuk melakukannya? Arthur Xiao. Siapa yang bisa melakukannya? Golden Ye mendengus, bagaimana menurutmu? Arthur Xiao segera diam, baiklah. Siapa yang akan melakukannya tidak perlu Golden Ye pikirkan, bagaimanapun, dia harus merangkum data sendiri. Dia merasa sangat menderita, karena peristiwa itu adalah kisah cinta dan permusuhan antara Tuan Muda Ye dan Nyonya Muda. Sebagai seorang pria dewasa, dia merasa bahwa dia sangat sulit untuk dibicarakan. Tuan Muda Ye, bisakah kita bernegosiasi, masalah ini? Sementara Arthur Xiao masih berjuang untuk dirinya sendiri, dia tiba-tiba mendengar suara wanita yang lembut dari seberang telepon, kamu tidak tidur. Lalu apa yang sedang kamu lakukan? Itu suara Nyonya Muda. Nyonya Muda, tolong. Ini adalah tangisan Arthur Xiao saat ini. Golden Ye pergi ke balkon untuk melakukan panggilan telepon. Setelah mendengar suara Audrey Han di belakangnya, dia menoleh dan menatap Audrey Han. Seketika dia mengerutkan kening, dia langsung menutup telepon tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan kemudian berjalan menuju Audrey Han. Kenapa kamu keluar? Dan pakaianmu sangat tipis. Kemudian dia langsung membuka kancing mantelnya, lalu melepasnya dan memeluk Audrey Han, untuk menutupi tubuh mungil Audrey Han dengan mantelnya. Audrey Han mengenakan piyama tipis, sekarang sedang musim dingin, dan mereka sedang di luar ruangan, piyama itu tidak akan bisa menahan dinginnya udara di luar. Selain itu, ini adalah tepi laut, dan dia juga sedang hamil. Semakin memikirkannya, kerutan di dahi Golden Ye semakin dalam, dia berkaya dengan suara dingin, ayo masuk. Audrey Han mengangkat kepalanya dari mantelnya dan kakinya tidak bergerak sedikit pun. Dengan siapa kamu berbicara? Rahang bawah Golden Ye sedikit mengencang, dan dia menunduk menatap wanita di depannya. Di bawah cahaya gelap, tatapan mata sangat jernih dan menyentuh, dia memandangnya dengan polos, seolah-olah Golden Ye bisa mengerti dengan hanya melihatnya sekilas. Sorot mata itu. Suasana hati Golden Ye sangat campur aduk. Tanpa sadar, dia membuang muka dan tatapannya jatuh di atas daun telinganya yang putih, kecil dan indah. Dia menelan ludahnya dan berkata dengan suara rendah. Karyawan perusahaan. Dia menjelaskan dengan suara serak, dia menelepon dan menanyakan tentang pekerjaan. Bertanya tentang pekerjaan. Audrey Han berkedip, semalam ini. Tuan Ye, apakah karyawanmu sangat mencintai pekerjaannya? Sehingga mereka masih berurusan dengan pekerjaan di saat seperti ini, dan bahkan menelepon CEO secara langsung, itu pasti dari para eksekutif, ya. Iya, kata Golden Ye dengan senyum tipis, mereka sangat mencintai pekerjaan mereka, itu karenamu. Aku. Tatapan mata Golden Ye masih menatap daun telinga kecil itu. Apakah kamu lupa? Golden Ye berkata pelan. Dia menghembuskan nafas sambil mendekati telinganya dan berkata pelan, saham perusahaan semuanya ada di tanganmu, Nyonya Ye. Sorot mata Audrey Han berubah, dan dia hampir melupakannya jika Golden Ye tidak mengingatkannya. Saat itu, Golden Ye benar-benar memberinya sebuah kontrak yang sangat tidak menguntungkan.
Akibatnya, sesuatu benar-benar terjadi. Memikirkannya saja membuat amarahnya naik. Kamu, Audrey Han baru saja hendak menyalahkannya, tetapi daun telinganya tiba-tiba digigit olehnya. Audrey Han sangat terkejut sehingga tanpa sadar dia mengulurkan tangannya untuk mendorongnya. Dia lupa bahwa dirinya berada di pelukan Golden Ye saat ini. Dorongannya sama sekali tidak membuat Golden Ye bergerak sedikitpun. Sebaliknya, Golden Ye memeluknya dengan kesal dan menggigit daun telinganya pelan. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan. Audrey Han sangat panik. Aku punya pertanyaan yang serius untukmu. Seseorang yang telah makan vegetarian untuk waktu yang lama belakangan ini, bagaimana bisa berhenti jika sekarang kembali merasakan daging? Golden Ye terengah-engah. Inilah yang serius. Sangat-sangat serius. Golden Ye. Menurutlah, teriakkan namaku nanti. Audrey Han ingin memarahinya, tetapi Golden Ye menggendongnya dan masuk ke dalam kamar tidur. Suhu di kamar tidur jauh lebih tinggi daripada di luar. Audrey Han ditempatkan di tempat tidur besar yang empuk oleh Golden Ye. Entah apakah dia takut Audrey Han akan melarikan diri atau apa, tubuh Golden Ye ikut menekannya, kemudian memegang kedua tangannya di sisinya kepalanya. Hentikan. Aku benar-benar memiliki pertanyaan penting untukmu. Mata hitam gelap Golden Ye sedikit memerah, dan napasnya tidak stabil. Apa itu? Jika itu masa lalu, aku tidak ingat apa-apa, kamu tidak perlu bertanya. Iya, dia ingin meminta penjelasan, tapi hal itu dilakukan oleh Golden Ye sebelum dia kehilangan ingatannya. Jika dia meminta penjelasan sekarang, Golden Ye mungkin tidak bisa menjelaskan apapun. Memikirkan hal ini, suasana hati Audrey Han tiba-tiba menjadi suram. Apa yang membuatnya semakin kesal adalah bahwa ancaman yang ada di depan matanya ini belum berakhir. Golden Ye sudah lama tidak melakukannya. Dia yang mendamba mulai menggigit lehernya. Audrey Han tiba-tiba tersadar ketika merasakan sentuhan dari lehernya. Jangan. Jika ada tanda ciuman, maka akan terlihat oleh orang lain di tempat kerja besok. Tapi Golden Ye tidak mendengarkan. Audrey Han hanya bisa mengulurkan tangannya untuk melindungi lehernya dari serangan Golden Ye. Akibatnya, Golden Ye tetap tidak menyerah. Jika dia tidak bisa mencium lehernya, maka dia akan mulai mencium lengannya. Bibir tipis yang panas itu naik seiring dari lengannya dan akhirnya jatuh di bahunya. Golden Ye merobek pijamannya, dan bibirnya yang tipis mencium bahu Audrey Han yang seputih salju. Audrey Han mengerang. Dia berhasil melindungi lehernya, tapi tidak bisa melindungi bahunya. Jadi dia mengulurkan tangan lain untuk melindungi bahunya. Golden Ye mengangkat matanya, dasar matanya tampak tersenyum licik. Dia tersenyum tipis dan menggerakkan tangannya yang besar ke kancing pijamannya. Audrey Han berkata, "Berhenti." Dia benar-benar sekarat. Mengapa pria ini menjadi begitu buas malam ini? Oke. Golden Ye menghentikan gerakan tangannya, tetapi dia tidak menyerah. Sebagai gantinya, dia maju dan membuka kancing pijamannya dengan giginya, sedangkan dirinya sendiri, kancing pijamannya telah terbuka setengah, memperlihatkan sebagian besar otot dada yang kuat, ditambah dengan gerakannya membuka kancing pijama Audrey Han dengan giginya sekarang. Audrey Han menelan seteguk air liur dan menutup matanya. Meski dia benci mengakuinya, tapi ini benar-benar sangat seksi. Dia juga tampak sedikit terbawa suasana. Bersambung.